Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersama-sama hadir ibadah menyembah Tuhan hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Secara khusus kami akan membahas takut akan Tuhan, yaitu kami menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menyediakan keperluan-keperluan, tempat tinggal, pekerjaan, makanan, dan kami harus bertanggung jawab untuk semuanya itu. Dan kami bertanggung jawab dengan lingkungan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Mari kita membuka di dalam Alkitab, Kitab Kejadian, pasal yang pertama. Kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31 menjelaskan kepada kita bahwa manusia harus melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kemaslahatan atau manfaat, ya, bagi pertama, bagi keturunan umat manusia, ya. Kedua, bagi alam lingkungan supaya tetap lestari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya hanya 2 poin itu. Tapi mari kita bersama-sama melihat Tuhan menciptakan kita, berarti kita mengakui bahwa kita ada, kita hadir itu karena ciptaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu.
Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Kalau manusia itu nanti meninggal atau mati, dia akan kembali kepada tanah atau kembali menjadi debu. Tapi Alkitab katakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Segambar dan serupa. Jadi kita ini adalah gambaran Allah. Kita ini adalah rupa Allah. Tapi tentu saja tidak di dalam bentuknya. Bentuk fisiknya tidak demikian. Tetapi dalam bentuk metafisik. Metafisik itu adalah yang tidak nampak. Gambar dan rupa Allah dalam hal ini adalah kita diberinya daya pikiran, diberi otak, diberi pikiran supaya kita berpikir menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Kita diberi pikiran, diberi hikmat oleh Tuhan. Jadi Allah itu berpikir dan memberi pikiran kepada kita. Itu gambaran yang pertama. Dari sisi kita adalah gambaran Allah. Ya. Allah menciptakan, Allah berkreasi. Manusia diharapkan juga menciptakan sesuatu. Dan kalau kita melihat banyak hal yang sudah diciptakan oleh manusia untuk kesejahteraannya, menciptakan segala teknologi. Ya, Bapak Ibu, dulu kita jalan kaki, bisa pakai sepeda motor, bisa pakai mobil, bisa pakai kereta api, bisa pakai kapal, bisa pakai pesawat. Itu adalah manusia dengan daya pikirannya menciptakan sesuatu untuk dirinya. Dan sekarang dengan teknologi yang luar biasa, di mana ada Android, ada HP, itu adalah daya kreasi manusia. Tuhan punya perasaan dan diberinya perasaan kepada manusia. Perasaan rindu, perasaan sayang, perasaan kasih, perasaan marah, perasaan benci ada pada manusia. Boleh enggak benci kita? Boleh enggak kita benci? Boleh, yaitu benci kepada dosa dan benci kepada setan. Ya. Tapi kita harus saling mengasihi sebagai sesama. Itu sisi kedua dari gambaran Allah. Jadi diberinya pikiran, diberinya perasaan supaya kita senang. Kalau kita senang, kita akan menangis, betul enggak? Salah. Kalau kita senang, kita akan senyum. Coba kita senyum satu sama lain dulu. Yang belum senyum itu berarti belum senang. Kalau kita senang berarti kita ketawa. Kita hahaha. Kalau kita senang berarti kita menyanyi. Tapi orang Kristen kalau sedih pun menyanyi. Ada lagu-lagu yang sedih juga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberi hati yang ada perasaan. Sisi yang ketiga, Tuhan memberi kehendak. Dia memberi keinginan kepada kita. Dia memberi supaya kita itu ada keinginan, ada cita-cita. Ya. Ada kemampuan untuk menciptakan atau merancang atau mempunyai keinginan. Ingin hidup senang. Ingin hidup berkecukupan. Ya. Ingin. Nah, itu Tuhan kasih keinginan. Itu sisi ketiga dari gambar Allah. Allah punya kehendak. Allah punya keinginan. Dan kehendak Allah bebas. Dan manusia diberi kehendak bebas. Diberi keinginan bebas oleh Tuhan Allah. Itu sebabnya Tuhan Allah menguji manusia di Taman Eden supaya dia mau pilih Tuhan atau pilih yang lain. Dan akhirnya kehendak bebas itu disalahgunakan oleh manusia sehingga manusia tidak taat kepada Tuhan. Dan ini memang menyedihkan.
Bapak Ibu